Ya wis ngene iki lho Lur, jenasibe kuli. Kerja awan bengi sore dibelani sugih gak tau melarat ngoyak-ngoyak. Sapa jare sing ngecat lombok Lur? Pokoke sing penting tetep sambat, aja semangat ya. Ya wale, Cuk. Wale yo. Wale Lur. Wale sorry. Goblok. Inilah upaya-upaya Hasto Kristianto untuk menenggelamkan keluarga Pak Jokowi. Yang pertama, dengan rekaman suara Pak Jokowi. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Nah, rekaman itu kan tahun 2019 Pak, waktu Pak Jokowi itu berpidato di depan kepala desa biar kepala desa itu tidak melakukan korupsi. Nah, dan yang pertama ini gagal. Terus yang kedua, Hasto ingin membeberkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Dan itu pun juga gagal. Langkah Hasto yang ketiga, Hasto menyebut bahwa Pak Jokowi ini minta diperpanjang menjadi 3 periode untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Padahal Pak Jokowi sendiri itu sudah bilang bahwa dia tidak mau menjadi presiden 3 periode. Bahkan anak dari Bu Megawati sendiri atau Bu Puan Maharani ini juga mengatakan bahwa Bu Puan ini tidak pernah mendengar sekalipun kalau Pak Jokowi ingin memperpanjang jadi presiden selama 3 periode. Dan itu gagal juga. Terus langkah yang keempat, dengan isu bahwa Pak Jokowi dan Ibu Iriana ini meminta kepada Felicia Tisu atau mantannya Kaisang itu untuk menggugurkan kandungannya karena yang dikandung itu dari anak Kaisang. Dan ternyata itu hoax. Dan sekarang malah Ibu Felicia Tisu ini sama Felicia Tisu itu sangat marah karena difitnah dengan hal-hal yang tidak baik. Dan dengan itu pun Hasto masih gagal. Dan ajian pungkasannya yaitu bekerja sama dengan media asing atau OCCRP. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan dukungannya terhadap laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7, Jokowi, dalam daftar finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terkorup tahun 2024. Dan ternyata setelah 2 hari, pihak dari OCCRP ini menghapus atau meng-takedown video Jokowi yang katanya itu presiden terkorup tahun 2024. Dan itu pun juga gagal. Gini Pak Hasto, kan katanya Pak Hasto masih punya bukti-bukti tuh, bukti-bukti korupsi para pejabat tinggi negara yang sekarang katanya masih dititipkan di Rusia. Udah bongkar aja sekarang Pak, biar saya itu tidak pusing buat membuat PT Pak. Bongkar Pak Hasto. Deloko. Sempat menyebut nama itu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja. Biasa kan, kita ini sejak menjabat yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu. Komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Yang ada di rumah, datang lagi para bot rumah tangga ya, para botan dapur yang serba 5.000-an deh, atau yang serba mumpung ada, dan di bawah yang serba 5.000-an mumpung lagi promosi juga akhir tahun ya deh, silakan
Ambil yang gede-gede teh, ambil yang gede-gede. Sekalian mau bakul, mau keranjang, tudung saji, bakul cengkeh, tudung saji, semua yang ada di mobil goceng. Yang serba 5 ribuan teh atau yang serba. Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20%. Hal ini diputuskan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi Jakarta hari ini. Setelah MK menghapus ambang batas calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 20%, wah saat ini partai-partai yang masuk parlemen lagi pada sibuk nih nyiapin calon presiden dan wakil presiden mereka. Padahal belum ada 3 bulan Pak Prabowo Gibran ini dilantik. Jadi saat ini Pak Prabowo sama Mas Gibran itu lagi fokus-fokusnya kerja buat Indonesia. Partai-partai yang lain malah udah bingung mau menyiapkan capres dan cawapresnya. Besok tahun 2029 pasti seru nih, karena ada 8 partai yang lolos di parlemen. Ada PDIP, ada Golkar, ada Gerindra, ada PKB, ada Demokrat, ada PKS, ada PAN, dan Nasdem. Nah, mungkin kalau dari partai tersebut mencalonkan presiden dan wakil presidennya sendiri, dari kader-kadernya sendiri, wah, berarti tahun 2029 pemilunya akan diikuti oleh 8 pasangan. Wah, itu bisa berapa putaran tuh? Jangan-jangan bisa berputar-putar sampai pusing. Dan Caimin malah menyindir Anies Baswedan seperti ini nih. Trauma nggak itu? Trauma kalah. Pak Anies itu pasti nggak bakalan trauma, Cak. Kenapa? Soalnya Pak Anies itu muka tembok. Nah, kemarin aja habisnya pres terus turun mau nyagup di Jakarta, nyagup di Jakarta aja tuh nggak ada partai yang mau ngusung. Mendingan mulai sekarang Anies itu gabung ke partai-partai itu aja, ke PDIP itu. Anies gabung ke situ. Nanti siapa tahu 2029 diangkat sebagai presiden, pasti Anies mau tuh. Yang penting gratis. Belakang. Saya heran, dari mana Kang Karto bisa menemukan tempat ini? Lama sudah aku mencarimu. Sampai pada suatu saat, ku dengar seorang pencari kayu berhasil menggagalkan perampokan. Kupikir, siapa lagi kalau bukan kau? Sebetulnya, saya sudah tidak mau berkelahi lagi. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini, meskipun tanpa berlimpah harta. Akhirnya makan bergizi gratis program Pak Prabowo diberlakukan 6 Januari 2025 sebanyak 3 juta porsi. Dan akan ditambah secara bertahap April 2025 sebanyak 6 juta porsi. Waktu pemberian makanan juga berbeda. Jadi untuk PAUD dan TK itu di pagi hari, SD pukul 12 waktu setempat, SMP dan SMA di jam makan siang. Jelas ya kalau programnya Pak Prabowo itu jalan. Kemarin yang bilang 10.000 dapat apa siapa? Coba ngacung. Pak Jokowi juga mulai mempersiapkan program makan bergizi gratis sejak Juni 2024 saat Pak Jokowi masih menjabat. Persiapan dilakukan setelah KPU menetapkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada April 2024. Pak Jokowi juga membentuk Badan Gizi Nasional lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan diumumkan pada Minggu 18 Agustus 2024. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Yang kemarin ngomong 10.000 dapat apa? Apakah tidak malu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Penegakan hukum Jokowi gimana? Saya bilang penegakan hukum Jokowi ada bagusnya apa buktinya? Menteri-menteri Pak Jokowi yang korupsi ditangkap tuh. Kemudian siapa aja? Yassin Limpo dari Partai Nasdem, Menteri Pertanian. Dari Menkominfo Johnny G. Plate dari Nasdem juga. Menteri Sosial Juliari Batubara PDIP. Siapa lagi tuh yang zaman Jokowi? Idrus Marham
Ya Allah, Mensos ketangkap dua-duanya. Mensos. Makan tesan bansos banyak yang nggak nyampe ke masyarakat. Ya kan, PKH, PIP, BNPT, BPNT. Pak Presiden siapapun nanti cari Mensos yang bener lah. Oh ya, di Prabowo, Gerindra, Menteri Kelautan kan? Ya. Terus ada lagi Wamenkumham kemarin siapa tuh yang akademisi Profesor Edi Heres. Iya. Iya. Artinya sebetulnya Pak Jokowi itu kalau dibilang, oh Menteri Jokowi ketangkap, justru malah gua acung jempol. Jokowi berani nangkep menterinya sendiri. Betul. Iya kan? Yang korupsi kan menterinya buat Pak Jokowinya. Ada lagi kemarin sampai KPK ketuanya juga ketangkap. Iya. Siapa itu? Firly Bahuri. Gua mah gak takut nyebutnya, emang kenyataan ya kan? Emang kenyataan ditangkap. Pak Prabowo, jenderal kita semakin mendunia kawan. Anak-anak jenderal semakin mengudara. Anak-anak Abah gimana kabarnya ya? Guys, Pak Prabowo, presiden kita, jenderal kita bakal masuk sebagai 10 pemimpin dunia yang paling berpengaruh. Menyala ini, menyala guys ya. Kita lihat nyinyiran anak-anak Abah yang ada aja iri dan dengki saja guys. Dunia mengakui kepemimpinan Pak Prabowo. Dunia mengapresiasi kepemimpinan Pak Prabowo. Tetapi sebagian kecil anak bangsa, sebagian kecil masyarakat Indonesia masih ada yang nyinyir ya. Masih aja ada yang memfitnah Pak Prabowo. Luar biasa mereka itu guys ya. Terbuat dari apa hati mereka kawan? Aduh, dukung terus ya jenderal kita Prabowo, macan Asia, macan dunia, akan terus mengepakkan sayap-sayap burung Garudanya, terbang tinggi ke angkasa kawan. Boom, 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 meledak bos.